Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1, yaitu bab 2 turunan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas khusus subbab 2.9, yaitu diferensial dan aproksimasi. Nah, sebelum masuk ke definisi dari diferensial, di sini saya sajikan dulu sebuah ilustrasi dari diferensial itu sendiri. Nah, misalkan di sini ada f adalah fungsi yang terdiferensiasi. Nah, perhatikan grafik Y sama dengan Fx di samping. Nah, di sini saya akan gambarkan grafik Y sama dengan Fx. Ini X, berarti di atasnya itu adalah Y ya. Nah, saya punya grafik Y sama dengan Fx seperti ini. Ini adalah grafik Y sama dengan Fx. Kemudian grafik ini ada garis singgungnya. Nah, di satu titik yaitu titik P, X0, Y0. Otomatis titik ini di sini ada X0 ya. Kemudian di sebelah kirinya otomatis ada Y0. Nah, misalkan di sini ada pergeseran dari X0 itu, yaitu pergeseran dari titik. Misalkan di sini saya ambil itu adalah berarti pergeseran dari sini ke sini, dari titik yang baru itu sebesar delta X, maka titik yang baru itu adalah X0 tambah delta X. Nah, di sini ada limit X menuju delta X menuju 0 ya. Untuk Fx tambah delta X dikurang Fx dibagi delta X itu akan sama dengan turunan dari Fx. Nah, itu kita tahu dari mana? Nah, kita tahu dari sini. Nah, bahwa ini ya, ini besarnya adalah sebesar delta X. Kemudian yang atas ini artinya kalau X itu bertambah sebesar delta X, maka Y juga akan bertambah sebesar delta Y. Nah, sekarang kita akan menghampiri f aksen X. Kita tahu bahwa itu adalah sebuah turunan ya. Nah, kita masih ingat bahwa gradien garis itu berupa turunan. Sehingga yang besar dari ini adalah turunan dari Y ya. Maka ini bisa disebut sebagai DY. Jadi dari garis yang sini sampai dari sini ya sampai sini itu adalah sebagai delta Y. Nah, jadi kalau delta X ini mendekati 0, artinya semakin kecil, maka delta Y itu akan sama dengan besarnya dengan delta Y ini. Oleh sebab itu, di sini menjadi jika delta X sangat kecil, maka Fx tambah delta X dikurang Fx itu akan mendekati delta X dikali F aksen. Kenapa F aksen ini? Karena di sini ada gradien, di mana gradien itu adalah turunan. Jadi ini adalah F aksen atau dy. Jadi kalau kita pandang ruas kiri itu adalah yang ini. Nah, ini adalah sebenarnya adalah delta Y. Ya, jadi ini dia. Nah, dari sini, dari titik ini ke sini itu adalah delta Y. Kemudian kalau misalnya delta X itu sangat kecil sekali, itu akan mendekati ini dia, delta X dikali Fx. Maka delta F dikali Fx itu adalah dy ini. Jadi kalau semakin kecil delta X-nya, dia akan semakin dekat. Nah, yang bagian kiri itu yang disebut sebagai dy. Jadi bisa teman-teman pahami ya. Jadi kalau dari sini ke sini itu adalah delta dari Y, sementara kalau dari titik ini ya, ke sini saja itu adalah dy. Sehingga kalau misalnya delta X itu sangat kecil, maka delta Y itu bisa hampir sama dengan dy. Nah, ini yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah diferensial. Nah, di sini misalkan Y sama dengan Fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel X, maka delta X itu bertambah, jadi delta X itu adalah pertambahan dari variabel X. Jadi ini dia awalnya, kemudian dia bertambah sebanyak delta X, kemudian dx itu disebut sebagai diferensial variabel bebas X yang sama juga dengan
delta X. Jadi ini akan sama delta X itu dengan dx. Jadi ini adalah variabel bebas karena dia bisa berubah kapan saja. Sementara delta Y itu adalah perubahan variabel Y, ya. Jadi variabel Y itu akan berubah ketika si X-nya itu bertambah, ya. Nah, saat X-nya X0 segini dia Y0-nya, saat X0 tambah delta berarti Y-nya juga akan bertambah menjadi di sini ya. Nah, itu yang disebut sebagai delta Y, di mana delta Y itu adalah Fx tambah delta X tadi dikurang dengan Fx. Jadi untuk mencari ini dia delta dari Y tadi, yang ini adalah Fx tambah delta X dikurang dengan Fx. Kemudian ada dy. Dy itu adalah diferensial variabel tak bebas y, didefinisikan sebagai dy sama dengan f aksen x dx. Jadi ini yang akan kita pakai. Dy itu sama dengan f aksen x dx. Nah, kenapa di sini disebut sebagai variabel tak bebas? Karena y itu hanya bisa berubah saat nilai x itu berubah, sehingga dia disebut sebagai variabel tak bebas. Oke? Bisa dipahami ya definisi dari diferensial. Nah, di sini ada perbedaan antara turunan atau derivatif dengan diferensial. Jadi yang udah kita lakukan sebelum-sebelumnya itu adalah derivatif atau turunan. Sementara yang barusan kita bahas itu adalah diferensial. Jadi di sini terdapat aturan turunan atau derivatif, di sini adalah aturan dari diferensial. Jadi yang coba teman-teman lihat ruas kiri dan ruas kanan ini, apa yang membedakan? Nah, yang membedakan itu adalah dx-nya. Jadi kalau derivatif atau turunan itu konstanta diturunkan terhadap dx itu sama dengan 0. Sementara kalau di diferensial langsung diferensial dari konstanta itu adalah 0. Kemudian di sini turunan dari d kali ku terhadap dx itu sama dengan k kali du per dx. Sementara kalau di aturan diferensial, dk kali u itu akan sama dengan k kali du. Begitu juga dengan aturan penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Jadi, di sini tidak ada lagi dx-nya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman? Silahkan diamati dulu. Nah, seperti ini du per dx. Di sini hanya du tambah v. Sama dengan di sini du per dx, di sini hanya du saja. Kemudian di sini dv per dx, di sini hanya dv. Begitu juga untuk perkalian, pembagian, serta aturan pangkat. Jadi antara turunan dan diferensial itu berbeda ya teman-teman. Jadi kalau turunan, dia diturunkan terhadap x misalnya, maka dituliskan dx-nya. Sementara kalau diferensial tidak ada lagi pembagian dengan dx. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal berikut. Carilah nilai dy dari y sama dengan x pangkat 3 kurang 3x tambah 1. Nah, di sini yang diminta adalah dy. Artinya yang diminta di sini adalah diferensial dari y. Ya, yang diminta di sini adalah diferensial dari y. Jadi teman-teman harus membedakan. Kalau dy saja yang diminta, artinya yang diminta itu adalah diferensial. Tapi kalau dy per dx yang diminta, itu adalah turunan. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, dy sama dengan kita turunkan ini, berarti menjadi 3x kuadrat kurang 3x ya. Kemudian kita tulis dia sebagai dx. Kenapa? Karena aturan dari diferensial tadi kita sudah tahu bahwa dy itu sama dengan f aksen x dx ya. Nah, di aturan tadi, di definisi kita sudah, yang saya kotakin tadi, bahwa dy itu sama dengan f aksen x dx. Sehingga dy dari persamaan ini adalah 3x kuadrat kurang 3x dx. Oke. Nah, sebenarnya asalnya itu kalau misalnya di sini kita tahu bahwa dy itu sama dengan f aksen x dx, saat kedua ini kita bagi dengan dx, maka ini menjadi dy, ini akan menjadi dy per dx sama dengan f aksen x, kemudian dx-nya hilang ya. Nah, ini adalah turunan. Jadi turunan itu apa? Jadi turunan itu adalah hasil bagi dari dua diferensial.
Jadi turunan itu adalah hasil bagi dua diferensial. Maka ini kan dibagi dengan dx, ini juga dibagi dengan dx. Itulah yang disebut sebagai turunan. Kemudian teman-teman juga harus ingat kalau dituliskan dxy atau dy per dx, maka ini adalah turunan atau derivatif, ya, atau derivatif. Kalau di buku bahasa Inggris biasa disebut sebagai derivatif. Sementara kalau dy saja itu adalah diferensial. Nah, ini harus teman-teman ingat. Kalau ini adalah turunan, yang dua ini. Sementara kalau dy aja adalah derivatif. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada hampiran atau aproksimasi. Jadi salah satu kegunaan dari diferensial itu adalah untuk mencari hampiran. Di mana di sini ada rumus hampiran bahwa fx tambah delta x itu akan sama dengan fx tambah dy. Atau dy itu bisa kita ganti seperti di fx tambah f aksen x terhadap delta x. Di mana delta x itu tadi adalah dy ya. Yang mana kita sudah tahu bahwa kalau delta x itu adalah dx. Nah, di sini ada contoh, tentukan nilai hampiran yang baik terhadap akar dari 4 tanpa kalkulator. Nah, di sini diminta aturan akar dari 4. Nah, di sini teman-teman harus ingat bahwa fx atau y dari akar itu seperti ini ya. Kita misalkan bahwa 4 itu adalah x. Maka di sini kita tahu bahwa dy-nya itu akan sama dengan setengah x pangkat, ini kan x pangkat setengah ya, maka setengahnya turun, kemudian 1 dikurang setengah adalah minus setengah, atau ini adalah 2 per akar x ya. Nah, ini jangan lupa untuk dx tadi, kita sepakat ada dx-nya sini untuk mencari dy, maka ini adalah dx. Nah, kita cari dulu, berarti dy-nya sama dengan setengah kali akar dari x-nya itu adalah 4, kemudian dikali dengan dx-nya. Apa itu dx? Nah, di sini kan kita mau cari, ini harusnya di soalnya adalah 4,6 ya, yang disuruh cari. Akar dari 4 sudah tahu kita bahwa akar dari 4 itu 2 ya. Saya typo di sini, harusnya yang ditanya itu adalah akar dari 4,6 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau dia akar dari 4,6, maka x-nya itu adalah 4, kemudian dx itu adalah 0,6. Sehingga di sini kita substitusikan setengah, kemudian akar dari 4 dikali dengan dx-nya, yaitu 0,6. Sehingga di sini menjadi setengah kali 2 kali 0,6. Berarti seperempat dari 0,6 ya, berarti 0,15. Sehingga akar dari 4,6 itu sama dengan fx. Nah, fx-nya itu adalah akar 4 ditambah dengan turunannya tadi. Maka ini dia adalah 0,15. Sehingga di sini adalah 2 tambah 0,15. Berarti 2,15. Silahkan coba teman-teman cek dengan kalkulator apakah benar akar dari 4,6 itu adalah 2,15. Nah, kalau misalkan kita gambar, sebenarnya seperti apa? Kita sudah tahu ya bahwa gambar dari akar x itu seperti ini ya. Nah, ini gambar dari fungsinya jika y sama dengan akar x. Jadi saat x-nya 4, seperti itu adalah nilai di sini ya pasti 2. Sekarang kita ingin mencari saat 4,6, berapakah nilai dari sini ya? Berapakah nilainya? Nah, ini yang kita sebut sebagai delta x tadi atau dx. Ini yang 0,6. Sementara yang akan kita cari itu adalah yang sedikit ini. Ini yang disebut sebagai delta y, atau kalau saat x-nya saat delta x itu mendekati 0, ini akan sama dengan dy. Maka ini yang nilainya itu 0,15. Jadi ilustrasinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada estimasi atau galat.
Saat pengukuran variabel bebas X diukur tertentu X0 dengan galat atau error itu kurang lebih delta X. Jadi ini dibaca sebagai kurang lebih ya. Jadi besar galat itu kurang lebih delta X. Jadi bisa dia kurang sebanyak delta X atau lebih sebanyak delta X. Selanjutnya ukuran tersebut digunakan untuk perhitungan nilai Y yang bergantung pada X yaitu Y0. Nah, sekarang seberapa besarkah galat pada perhitungan Y? Maka itu digunakan prosedur diferensial untuk penghitungan galatnya. Jadi, estimasi galat itu juga salah satu pemakaian dari diferensial. Nah, di sini ada yang perlu teman-teman ingat bahwa saat delta dari V itu disebut sebagai galat mutlak, sementara delta V dibagi V itu disebut sebagai galat relatif. Ini harus diingat ya. Kemudian di sini saya punya contoh soal, rusuk kubus diukur menghasilkan ukuran 10,1 cm. Jadi ada kubus yang rusuknya itu 10,1 cm. Kemudian kemungkinan galat, jadi kemungkinan galat atau errornya itu adalah plus minus 0,05 cm. Hitunglah volume kubus dan estimasi dari galatnya. Nah, kita tahu kalau volume dari kubus itu rumusnya apa? Nah, volume itu biasanya disimbolkan sebagai R atau X ya. Anggap di sini kita pakai X pangkat 3, di mana X-nya itu adalah 10,05, kemudian galatnya tadi adalah plus minus 0,05 ya. Kemudian kalau kita mau cari volume kubus saja, yang pertama kan volume kubus berarti tinggal substitusi bukan 0,05 ya, 01 ya. 10,01 pangkat 3. Nah, ini setelah dihitung 1030. Jadi volumenya saja 1030. Kemudian kita disuruh mencari estimasi galatnya. Estimasi galatnya itu berarti galat dari volume ya. Kalau galat dari rusuk kita udah tahu plus minus 0,05. Sekarang kita akan mencari estimasi galat dari si volume. Maka untuk mencari estimasi dari galat, maka itu adalah delta V atau bisa didekati sebagai dV, itu akan sama dengan turunan dari bentuk ini. Jadi turunan dari V berarti adalah 3x kuadrat dx. Sorry, bukan turunan, diferensial. Maaf, kan tadi kita sudah sepakat ini adalah diferensial. Jadi kalau diferensial dari dV itu adalah 3x kuadrat dx ya. Maka kita tinggal substitusi 3 kali tadi X-nya itu adalah 10,1 kuadrat dikali dx itu adalah galatnya, yaitu 0,05. Maka di sini hasilnya itu adalah 15. Jadi, delta V atau galatnya itu adalah plus minus 15 cm pangkat 3. Berarti bisa saja volumenya itu 1030 ditambah 15 berarti 1045, bisa juga dia kurang 15 cm pangkat 3, yaitu sekitar 1015 cm pangkat 3. Jadi itulah volume dan galatnya. Kalau ditanya galat relatif berarti teman-teman tinggal bagi ya, delta V dibagi dengan V. Berarti V-nya sudah ada, delta V-nya juga ada. Berarti 15 bagi 1030. Boleh dituliskan sebagai persentase. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada aproksimasi linier. Jika F diferensial di A, maka garis singgung terhadap F di titik A, FA diberikan oleh fungsi Lx sama dengan FA tambah F aksen A dikurang X kurang A. Nah, ini disebut sebagai aproksimasi linier. Ini adalah rumus yang harus teman-teman ingat untuk menyelesaikan aproksimasi linier. Nah, contohnya di sini, carilah aproksimasi linier fx sama dengan 1 tambah 2x pada x sama dengan v per 2. Otomatis teman-teman sudah punya fa ya. Fa-nya berarti adalah si fx-nya tadi. Kemudian turunan pertamanya. Kemudian x kurang a, di mana a-nya tadi sudah diketahui. Ini dia. Berarti di sini adalah fungsinya, kemudian f aksennya berarti bisa teman-teman
Gunakan aturan rantai, kemudian X kurang A, sehingga saat diselesaikan hasilnya adalah 1 tambah V dikurang 2X. Oke, silahkan dipahami. Oke, untuk ngecek pemahaman teman-teman, silahkan mengerjakan soal latihan nomor 1 sampai nomor 3. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.